Selamat pagi rekan-rekan petani Indonesia, kembali lagi bersama kami dalam konten wirausaha petani dengan budidaya merica, di mana tanaman merica ini dapat disandingkan dengan tanaman porang. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton videonya, silakan. Selamat pagi. Kami akan memperkenalkan tanaman lada, di mana kami di sini menanam beberapa jenis tanaman dengan sistem yang berbeda. Untuk diketahui bahwa lada merupakan tanaman yang sangat menjanjikan budidayanya, di mana lada itu merupakan prospek yang sangat bagus. Mengingat lada merupakan kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri, di mana lada itu banyak dipentingkan oleh masyarakat kita maupun masyarakat luar negeri sebagai bahan obat maupun bahan rempah-rempah. Jadi untuk kita ketahui bahwa budidaya lada di Indonesia pada umumnya itu sangat menjanjikan bagi kita. Nah, untuk diketahui bahwa lada di mana bisa tumbuh. Lada itu bisa tumbuh yaitu pada ketinggian antara 100 sampai 1100 meter dari permukaan laut. Selanjutnya, tanah yang dipentingkan adalah tanah yang gembur, terus dengan kapasitas hujan yaitu dengan kapasitas basah yaitu antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Jadi lada kita tanam di lokasi yang subur agar produksi yang kita dapatkan maksimal. Jadi lada untuk penanamannya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat bibit. Nah, bibit lada yang kita usahakan sebaiknya kita mengadakan pembibitan melalui setek maupun melalui sambungan. Jadi untuk yang kami di sini, kami usahakan bibitnya yaitu melalui sambungan, di mana batang bawah kami sambung dengan pohon malada yang kami dapatkan dari Kalimantan Barat, yaitu dari Sambas. Terus untuk batang atasnya kami datangkan dari Jawa Tengah. Yang mana lada yang kami dapatkan itu merupakan lada yang produksinya sangat bagus, jadi lumayan untuk produksi. Sebelum kita menanam atau membudidayakan lada, yang perlu kita perhatikan adalah persiapan lahan atau persiapan penanaman. Setelah tadi kami jelaskan mengenai bibit, jadi selanjutnya kita akan mengusahakan atau melaksanakan persiapan penanaman. Sebelum kita menanam, kita harus mempersiapkan lahan. Lahan yang kita persiapkan adalah lahan yang kita olah atau digemburkan dulu. Sudah itu baru kita mengadakan penanaman. Untuk persiapan penanaman ini, yang pertama kita usahakan adalah harus ada panjat, batang panjat atau tempat pemanjatan, yaitu yang disebut dengan tajar. Tajar itu bisa kita usahakan dengan tajar yang hidup maupun tajar yang mati. Di mana untuk tajar yang mati itu lebih baik karena dia tidak bersaing dengan tanaman induk atau tanaman lada. Tapi kalau kita menggunakan tanaman tajarnya itu berupa tanaman hidup, itu pun bisa untuk mengurangi budget. Namun di sini kita perlu pemeliharaan yang lebih intensif, jadi lebih banyak pengolahannya, di mana tajar yang hidup itu perlu kita pangkas dan kita atur. Jadi kalau setelah kita mengadakan tanaman atau tempat panjat,
Selanjutnya kita mengadakan penanaman. Penanaman di mana kami kalau di sini menanam dengan bibit yang polybed, yaitu sambungan dengan pohon malada yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bibit itu kita tanam di tempat panjat atau tempat tajar. Nah, selanjutnya setelah kita mengadakan penanaman, kegiatan selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangan di mana setelah kita menanam itu perlu tanaman di bawah atau gulma itu perlu kita bersihkan sehingga tidak mengganggu daripada tanaman induk. Nah, setelah kita menyiang dan mengadakan penggemburan lahan sehingga tanaman itu bisa pertumbuhannya lebih baik, selanjutnya kita mengadakan penyulaman, di mana ketika tanaman itu ada yang mati kita harus perlu sulam sehingga kita tetap mendapatkan jumlah tanaman sesuai target. Nah, untuk selanjutnya setelah penanaman dan penyiangan kita perlu mengadakan pemupukan, di mana di sini kalau kami mengadakan pemupukan dengan pupuk organik dan pupuk NPK. Yang lebih tinggi di mana pupuknya yang kami pakai adalah pupuk P dengan kandungan fosfatnya yang lebih tinggi untuk mempercepat pertumbuhan percabangan. Nah, di sini beberapa tanaman yang bisa kita lihat, ada beberapa yang sudah berbuah. Ini seperti ini. Ini tanamannya sudah berbuah, ini baru berumur sekitar 2 tahun. Ini sudah mulai berbuah. Dan ada beberapa yang baru setahun juga sudah mulai berbuah. Nah, ini disebabkan karena batang bawah yang cukup bagus untuk menyerap unsur hara dan mempercepat pertumbuhan daripada tanaman lada ini atau tanaman atasnya. Nah, itu tentang pemeliharaan. Di dalam budidaya lada ini kami mempergunakan 2 sistem, yaitu dengan sistem lada panjat, yang ini tanamannya pakai panjatan yang tinggi, dan ini yang perdu. Yang ini perdu, ini cepat sekali menghasilkan buah. Jadi dia berbuahnya cepat. Seperti bisa kita lihat, ini hasilnya cukup bagus. Di sini juga kedua-duanya sambungan, tetapi ini yang kami pakai, yang kami bentuk adalah lada perdu, dan ini kami kombinasikan dengan lada panjat. Jadi tujuan kami adalah supaya dua-duanya kami bisa mendapatkan hasil, di mana nanti kami akan evaluasi mana hasilnya yang lebih tinggi. Tetapi secara teori lada panjat jauh lebih tinggi hasilnya, namun lebih cepat yang lada perdu yang lebih cepat menghasilkan. Itu tentang bagaimana sistem daripada penanaman lada ini. Seperti diketahui bahwa lada itu selanjutnya kita dalam kegiatan penanaman atau budidaya lada ini, yaitu di mana setelah lada itu berbuah kita mengadakan persiapan pemanenan. Nah, untuk panen lada yang kami usahakan di sini, kami tidak menunggu sampai lada ini masak atau siap panen dalam bentuk biji. Jadi lada ini kami panen pada masih muda, di mana lada yang masih muda ini kami kirim ke Gianyar untuk dipakai sebagai bahan lawar kalau orang Gianyar, kalau orang Sukowati. Jadi ini kami kirim ke Sukowati sebagai bahan daripada lawar plek, yaitu kami tidak menunggu panen yang sampai tua. Jadi kami kirim yang masih muda. Nah, kami pikir keuntungan daripada panen muda itu kita lebih cepat panennya walaupun hasilnya lebih sedikit. Namun untuk selanjutnya tanaman ini akan cepat berbuah lagi. Karena di sini buah-buahnya sudah kita panen duluan. Namun kalau kita mau panen sesuai dengan aturan atau kita panen tua, bijinya sudah masak baru kita panen, itu seharusnya kita bisa membuat lada putih dan lada hitam. Untuk membuat lada hitam itu sebenarnya gampang.
di mana lada ini kita langsung rontokkan. Setelah itu kita jemur, ya, jadi hasilnya dia hitam. Namun kalau ingin membuat lada putih, ini harusnya kalau lebih cepatnya ini direbus dulu. Sudah itu dibersihkan ininya, kulit hijaunya dibersihkan. Sudah itu tinggal bijinya saja yang putih. Jadi dia setelah itu kita jemur, jadilah dia lada putih. Itu kalau kita membuat lada putih. Nah, untuk biasanya untuk harga lada putih lebih tinggi daripada lada hitam. Kenapa? Karena prosesnya dan rendemennya dia lebih tinggi. Jadi lebih umpamanya untuk sekian kilo kita mendapatkan lebih sedikit yang lada putih karena isinya atau kulitnya ini sudah hilang. Jadi dia lebih ringan. Itulah sebabnya lada putih lebih mahal daripada lada hitam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ingin berbudidaya lada, saya kira prospek masih sangat tinggi. Di mana kita bisa menjual dalam bentuk muda maupun dalam bentuk yang sudah tua. Yang tua artinya masak, kita buat lada putih dan lada hitam. Jadi kami pikir prospeknya masih tinggi. Apalagi dengan kami mengadakan lada dengan sistem sambung ini, di mana tujuan kami adalah supaya dia tidak terkena penyakit busuk batang. Kita ketahui semua bahwa penyakit daripada lada yang sangat kita takuti adalah penyakit busuk batang. Busuk batang itu jadi merontokkan semua, itu yang paling ditakuti oleh petani lada di seluruh Indonesia. Nah, kami pakai sistem yaitu lada itu kita sambung sehingga dia tidak menyentuh tanah. Bisa kita lihat di sini, ini untuk lada yang sistem sambung itu. Nah, di sini ini yang kami pakai adalah kayu, jenis kayu pohon malada, sedangkan atasnya pohon lada. Jadi pohon lada ini dia tidak menyentuh tanah sehingga dia tidak atau terhindar daripada penyakit busuk batang. Itu tujuan kami untuk kenapa kami menyambung. Sedangkan yang keuntungan lainnya adalah lada ini jauh lebih cepat pertumbuhannya dengan pakai sistem sambung daripada kalau kita pakai sistem setek atau tidak disambung. Itu keuntungannya daripada lada sambung ini. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membudidayakan lada, kami sudah siap menyediakan atau mengusahakan tanaman lada ini atau bibit lada dalam bentuk sambungan, baik lada perdu maupun lada sambung. Seperti contoh ini bisa kita lihat di tempat ini kami mengadakan penyambungan. Inilah sistem sambung yang kami buat. Ini lada sebagai pohon maladanya, sedangkan ini sebagai pohon lada atau batang atas atau entris yang kita kenal dengan entris. Ini kami usahakan dengan lada yang unggul. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita membudidayakan lada dan mari kita menjadi petani yang siap untuk bersaing di dunia internasional. Terima kasih. Walk me through my two-step.